Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila kau Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil selama minggu-minggu sesudah Hari Raya Paskah ditandai dengan kisah-kisah penampakan Yesus yang telah bangkit. Itulah pengalaman para murid yang memperkuat iman mereka. Yesus berinisiatif menampakkan dirinya. Karena itu penampakan Yesus merupakan suatu karunia. Apakah kita melihat dengan mata iman bahwa Yesus juga hadir menampakkan diri dalam keseharian kita? Apakah kehadirannya membantu kita mengalahkan rasa bimbang yang ada dalam hati kita? Apakah kehadirannya di antara kita saat ini sungguh mendorong kita untuk menjadi saksi dan pewarta kebangkitannya? Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau.
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memenuhi janji yang diwatakan para nabi. Pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia, kami mohon, bersabdalah kepada kami, agar kami dapat mengenal dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami. Semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu yang menggembirakan dan menyelamatkan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekalian, Tuhan bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengurumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein,
Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Refrain, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Refrain, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Refrain, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur. Sebab hanya Engkau-lah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Refrain, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segenap bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini ditutup dengan perintah Yesus, "Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Memang penegasan itu ditujukan kepada para murid pada saat itu. Tetapi bukankah kita juga telah menjadi murid Yesus? Itu berarti kita pun ditugaskan untuk menjadi saksi. Pertanyaannya, mungkinkah hal itu? Padahal saksi haruslah orang yang mengalami langsung apa yang akan dipersaksikannya. Padahal kita hidup 2000 tahun sesudah peristiwa yang harus disaksikan tersebut. Jawabannya, ya, mungkin. Di dalam bacaan kedua tadi, kita menyimak bahwa kita telah menerima secara estafet melalui gereja segala sesuatu yang telah didengar, dilihat, dan dialami para rasul bersama dengan Yesus. Ayat 1, bacaan kedua tadi. Sehingga dengan demikian kita beroleh persekutuan dengan para rasul. Bahkan dikatakan beroleh persekutuan dengan Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tentu dalam terang Roh Kudus. Pada ayat yang ketiga, bacaan kedua tadi. Lalu kita dengarkan juga dalam bacaan tadi apa saja yang harus kita saksikan. Yang pertama, kita bersaksi tentang Yesus
sebagai penggenapan nubuat tentang Mesias yang harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kisah 3 ayat 18. Hal lainnya yang harus disaksikan ialah bahwa dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Lukas 24 ayat 47. Tentu dengan syarat harus ada pertobatan. Itu ditegaskan dalam bacaan pertama tadi. Kita harus sadar dan bertobat supaya dosa kita diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam Kristus. Menarik untuk disimak bagaimana Yesus membuktikan secara fisik dan secara sederhana, gamblang mengenai kebangkitannya. Ia memperlihatkan bekas luka pada tangan, pada kaki, dan lambung. Untuk menegaskan bahwa Yesus yang menderita dan mati adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang bangkit, yang ada di tengah mereka, menampakkan diri kepada mereka. Yesus menyuruh mereka untuk merabanya. Bahkan untuk membuktikan bahwa yang ada di depan mereka bukanlah hantu, ia meminta mereka untuk memberikan makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam Kristus, menurut tafsir kitab suci, bukti-bukti fisik ini sengaja dikemukakan oleh para penulis Injil untuk mengcounter berita yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 bahwa Yesus yang kuburnya kosong bukan karena bangkit, tetapi oleh karena jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga di dalam penampakannya diceritakan baik di dalam Injil maupun di dalam kisah para rasul, itu semua memberikan bukti-bukti fisik. Menarik juga untuk kita perhatikan bahwa Yesuslah yang mengambil inisiatif untuk menampakkan diri secara biasa-biasa saja. Misalnya saja ketika ia bergabung dengan kedua murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, atau pada saat ia tiba-tiba muncul di tengah murid-murid yang sedang berkumpul dalam suatu ruangan tertutup. Dan juga menarik untuk kita perhatikan bahwa setiap penampakan itu merupakan peneguhan kepada orang-orang yang dikunjunginya. Misalnya saja kedua murid yang sudah putus asa dan kemudian berpikir ya lebih baik pulang kampung saja, dan itu ditemui oleh Yesus dan menguatkan mereka. Lalu para murid yang lain yang karena ketakutan mulai mengucilkan diri, berkumpul di dalam ruangan tertutup, juga dikunjungi Yesus untuk menguatkan mereka. Tadi di dalam kata pembuka saya mengatakan bahwa sebenarnya Yesus masih tetap menampakkan diri kepada kita sekarang ini. Juga
dengan cara yang sama dan tujuan yang sama, yaitu di dalam keseharian kita yang biasa-biasa saja, dan tujuannya untuk memberikan peneguhan dan penguatan kepada kita. Sebagai contoh, mungkin kita perhatikan kesaksian bom Makassar. Yang bersangkutan merasa bahwa itu sungguh mujizat, bahwa orang yang ditahannya, yang mau masuk ke dalam itu boleh dikatakan hancur dan dia sendiri tidak apa-apa. Itu semacam penguatan, tanda kehadiran Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan mungkin juga di dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah sebagai contoh, selama masa pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini, pasti sering ada kalanya muncul di dalam pikiran kita bagaimana mengatasi masalah yang tak kunjung selesai ini. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana, usaha menjadi macet, dan kita dihantui oleh rasa takut. Tetapi tanpa kita sadari, kita dikuatkan juga oleh kekuatan yang di luar nalar kita, yang senantiasa tiba-tiba memberikan semangat baru kepada kita. Mungkin ada seorang teman ahli kesehatan yang menjelaskan bahwa tidak usah takut, dan kita kemudian diteguhkan. Mungkin ada teman yang kemudian mengulurkan bantuan dan kita merasa persoalan kita diselesaikan. Dan sebagai orang beriman, kita harus melihatnya itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang sedang mengunjungi kita, sedang menampakkan diri kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Saudara-saudari seiman yang kekasih, perlu diketahui bahwa inti pewartaan para rasul adalah bahwa Yesus adalah Mesias, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, kitab Taurat dan Mazmur, seperti yang dikatakan di dalam bacaan kedua tadi. Kita melihatnya tersebar di dalam ke-27 kitab Perjanjian Baru. Bagaimana diyakinkan kepada kita bahwa Yesus adalah putra Daud yang akan memulihkan kerajaan Allah. Tetapi ingat, bukan secara duniawi, tetapi secara rohani. Yesus memulihkan kerajaan Allah dengan memulihkan hubungan harmonis antara Allah dan manusia. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara dan pendamaian untuk segala dosa kita. Itu sebabnya Petrus menyerukan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bahkan di dalam Injil tadi dikatakan bahwa dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi Yesus hadir bukan lagi sebagai raja duniawi, tetapi hadir sebagai raja rohani yang akan
menguasai kerohanian kita, menguasai perjalanan iman kita. Sehingga seperti dikatakan di dalam bacaan kedua, kita dipersatukan dengan Tuhan dan kita mengenal Tuhan dan kasih Tuhan tinggal di dalam kita. Dan dengan demikian kalau kasih Tuhan tinggal di dalam kita, dikatakan bahwa ada jaminan bahwa kita akan bersatu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara-saudari seiman di dalam Kristus, juga menarik untuk melihat kesaksian Thomas yang belum diceritakan bacaannya, tapi mungkin minggu depan, yang sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dia mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Dan itulah yang menjadi inti dari khotbah-khotbah teman-teman dari gereja karismatik. Bahwa Yesus, kalau kita menjadi seorang Kristen, seharusnya menjadi Tuhan kita dan Allah kita dan Juru Selamat kita. Menggabungkan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja yang akan memulihkan kerajaan Allah sebagai Juru Selamat kita, dan juga bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Kalau Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu artinya Yesus menjadi segala-galanya bagi kita. Ia yang akan menguasai perjalanan hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan Paulus kepada umat di Galatia, Yesus hidup di dalam kita. Dikatakannya, sehingga bukan aku lagi, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku. Yesus juga kita kenal atau diwartakan di dalam Injil sebagai pembaharu hukum. Hukum yang lama yang memposisikan umat Allah sebagai hambanya, jadi posisi tuan dan hamba, dibaharui dengan memposisikan umat sebagai anak. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan, sehingga karena rohnya kita memanggil Allah sebagai Aba, ya Bapa. Dan konsekuensi dari pembaharuan hubungan itu ialah bahwa hubungan kita dengan Allah tidak lagi dilandasi oleh ketakutan untuk masuk neraka, ketakutan untuk dihukum, ketakutan lain-lainnya seperti yang mungkin ada di dalam pemahaman kita pada waktu kita masih dalam agama yang dahulu kita anut, agama tradisional nenek moyang kita. Dan oleh karena itu perlu kita tebus dengan kurban-kurban sili dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan pembaharuan itu, hubungan kita bukan lagi karena takut, tetapi sebagai ungkapan cinta. Kita melakukan segala sesuatunya sebagai pembalasan, sebagai balasan ungkapan kasih Allah
yang seharusnya kita jawab juga dengan ungkapan kasih. Kita menaati perintahnya bukan karena kita takut, tetapi karena kita mengasihinya. Dan konsekuensi lain ialah bahwa dengan demikian kita dituntun untuk menghayati kehidupan kita sebagai kehidupan yang penuh pengharapan. Kita mungkin masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang perumpamaan kalau ada anak yang minta roti tidak mungkin diberikan ular dan lain sebagainya. Itu menguatkan kita bahwa apapun yang kita alami, terutama pada masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir seperti seorang bapa yang tidak pernah melepaskan pantauannya kepada anaknya supaya anaknya tidak mengalami masalah. Itu yang memberikan kekuatan baru kepada kita sehubungan dengan hukum baru itu. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, untuk mengakhiri renungan saya yang sudah cukup panjang ini, ada satu pertanyaan menggelitik yang mungkin patut kita renungkan. Pertanyaannya, bukankah pokok-pokok iman yang kita renungkan tadi adalah khas Yahudi? Apakah itu berarti bahwa dengan menjadi Kristen kita menjadi Yahudi? Adakah kemungkinan untuk terjadi seperti yang dikatakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, bahwa untuk menjadi orang Kristen tidak harus menjadi orang Yahudi. Dan untuk menjadi, jangan bisa katakan yang satunya lagi. Dan kemudian dikatakan lagi oleh Monsinyur Sugiopranoto bahwa seorang Kristen adalah 100% Kristen, 100% Katolik, dan 100% Indonesia. Mungkinkah itu? Ternyata jawabannya ya. Ajaran Gereja Katolik yang dijabarkan dari ensiklik Nostra Aetate membuka peluang untuk yang dinamakan inkulturasi, yang ternyata ada 3 tahap. Tahap yang pertama disebut sebagai tahap transliterasi. Kita mulai menggunakan padanan istilah-istilah yang ada pada Injil dengan yang ada di dalam kepercayaan kita. Misalnya Yahweh, kita pakai padanannya Allah, atau kalau untuk orang Toraja kita pakai padanannya Puang Matua. Lalu langkah berikutnya adalah yang dinamakan asimilasi, menyerap praktek-praktek yang kita baca di dalam kitab suci dan bagaimana mau dikatakan, disesuaikan secara tersaring tentu saja dengan praktek-praktek di dalam budaya kita. Misalnya sebagai contoh,
upacara mak nenek, tentu tidak lagi akan kita lakukan persis yang dilakukan dalam budaya asli, mengganti pakaian tahu-tahu baru membawa persembahan-persembahan ke sana. Tetapi itu kita kaitkan dengan peristiwa mengenangkan jiwa-jiwa di api penyucian 2 November. Dan yang kita bawa adalah bunga sebagai ungkapan kasih yang kalau toh ada potongan hewan di situ, tentu itu dalam rangka makan bersama, bukan lagi dalam rangka persembahan-persembahan. Itu yang dinamakan asimilasi. Dan yang terakhir, yang dinamakan transformasi, yaitu membentuk masyarakat Kristen yang baru, yang sekaligus mengamalkan nilai-nilai budaya yang sudah terpadu secara harmonis dengan nilai-nilai Kristiani. Misalnya saja yang dikupas secara panjang lebar dan yang menjadikan Monsignor John Liku menjadi doktor tentang budaya gotong royong yang dikaitkan dengan ajaran gereja, khususnya tradisi jemaat perdana pada awal gereja, di mana betul-betul ada persekutuan umat beriman yang memandang satu sama lain sebagai saudara. Kalau ada yang kekurangan, yang berlebih dia kasih, bahkan dikatakan ada yang menjual hartanya untuk dipakai bersama. Dan Monsinyur melihat bahwa sebenarnya di dalam budaya Indonesia, khususnya karena dia mendasarkan penelitiannya pada budaya Toraja, itu sangat sejalan. Dan kalau ada masyarakat yang mencoba mengamalkan itu misalnya dalam satu rukun, mengamalkan itu secara terpadu, itulah yang dinamakan transformasi. Bahkan Monsinyur John Liku pernah menulis kajian teologis tentang Tomanurung Punga Tamborolangi, yang dia katakan bahwa kalau kita masuk ke dalam ajaran Kristen dengan menjadikan ini sebagai jambatan, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya kita mau mengatakan bahwa Tomanurung sejati yang membawa aluk sanda saratu serba lengkap sebenarnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah itu Tomanurung sejati, karena memang dia berasal dari Allah dan menjadi manusia dan membawa hukum yang baru untuk melengkapi dan meluruskan hukum-hukum yang tidak relevan lagi. Dan selanjutnya di dalam kajian itu dia mengatakan bahwa korban sili yang dilakukan sepanjang hidup kita dengan memotong ayam, memotong babi, memotong kerbau, dan diperkencang lagi pada upacara kematian, mulai dari upacara sejak meninggalnya seseorang itu sampai acara terakhir, acara Maktada, di mana dikatakan bahwa orang itu dibalikan pesungnya sehingga ia menjadi membali puang, sudah menjadi dewa. Dikatakan oleh Monsinyur bahwa sebenarnya kalau kita lihat di dalam gereja kita, korban-korban sili itu telah digantikan secara sempurna oleh Yesus yang mati.
dan kemudian dilanjutkan di dalam gereja dalam bentuk sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen itulah pengganti ayam, babi, kerbau yang akan kita korbankan untuk dapat nanti kembali menjadi dewa. Artinya kembali bersatu dengan Allah Sang Pencipta kita. Dan dikatakan bahwa itulah kabar gembira untuk kita. Kalau dulu orang yang tidak punya apa-apa sukar dibayangkan untuk membalik uang, tetapi dalam ajaran hukum baru yang dibawa oleh Kristus ini, yang dipraktikkan oleh Kristus, itu semuanya dimungkinkan untuk siapa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam Kristus, ini hanya sekedar contoh. Minta maaf karena saya berbicara terlalu menjurus ke masyarakat Toraja, tetapi karena itu yang paling dekat dengan saya dan paling saya kenal, maka saya coba untuk memberikannya sebagai contoh. Tentu diharapkan bahwa kita pun mencoba untuk merefleksikan gagasan-gagasan serupa di dalam budaya kita, sehingga kekristenan tidak lagi kita rasakan sebagai barang impor, sebagai sesuatu yang ditambahkan atau ditambalkan dari luar, tetapi sesuatu yang menemukan jambatannya di dalam budaya kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita meneguhkan kembali iman kita dan kita mendoakan atau melantunkan syahadat para rasul. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kedua murid di tengah perjalanan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita panjatkan doa dengan hati berkobar-kobar kepada Bapa karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi kaum awam di dalam gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta diri dan ketidaksetiaan, diperbaharui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita berdoa. Engkaulah
pertumbuhan harapan dan keselamatan kami. Bagi para penderita, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang semakin cerah. Marilah kita berdoa. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Setia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita berdoa. Tumpuan harapan dan keselamatan kami, ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk anak Venesia Gisela Angela yang berulang tahun yang ke-8. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari ulang tahun anak Venesia Gisela Angela. Semoga Engkau mendampingi dia dalam perjalanan hidupnya, menjauhkan segala sakit, penyakit, kecelakaan, sehingga kelak dia boleh mengamalkan hidupnya hanya kepadamu. Dan untuk kedua orang tuanya, bimbinglah mereka untuk mendampingi anak kami Gisela ini agar dia bisa berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk arwah Raimundus Nara, Bapa yang Maha Rahim. Kami mendoakan anak kami Raimundus Nara, semoga berkat kerahiman-Mu, Engkau boleh mengampuni segala kesalahannya dan boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu dan berbahagia bersama para kudus di surga. Kami mohon. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra-Mu dan perkenankanlah kami bergembira karena pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari terkasih, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati kita hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Aku memelukmu.
Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Saudara-saudara terkasih, Yesus selalu menampakkan diri dalam hidup kita, bahkan dalam keseharian kita yang sangat biasa ini. Kehadirannya dapat kita sadari bila kita mau melihatnya dengan mata iman. Keterbukaan hati kita untuk menerima Dia memungkinkan kita mengalami kehadirannya. Ia juga hadir dalam hidup mereka yang mengalami beban
dan yang tersisi dari pergaulan masyarakat. Yesus yang telah bangkit akrab dengan keseharian orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Iman akan Dia akan membebaskan dan menyelamatkan kita, asal kita mau mewartakan dan memberi kesaksian bahwa Dialah Tuhan yang telah bangkit mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu senantiasa hadir dan berkarya dalam hidup kami. Berilah kami keterbukaan hati untuk menyadari kehadirannya yang menuntun hidup kami. Semoga kami semakin berani mengikuti jejaknya dan bersaksi bahwa Dialah Tuhan yang telah bangkit mulia, menjadi dasar iman dan pengharapan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan warta paroki. Sejenak kita mendengarkan warta paroki untuk hari Minggu tanggal 18 April 2021. Yang pertama, perayaan Ekaristi untuk minggu depan, hari Minggu Paskah yang keempat, dirangkaikan dengan Minggu Panggilan. Untuk hari Sabtu 24 April, misa dimulai pada pukul 18.15. Petugas Lektor 1 Ibu Margarita Ratna, Lektor 2 Ibu Jenny Randa, Doa Umat Ibu Diana Kadang, PPK Bapak Yohanes Misi, Saudara Yosef Randa, Bapak Noldi Rengkuan, Bapak Romanis Rosso, Bapak Ferdi Kafendi, dan Bapak Aloysius Sandri. Warta paroki oleh Bapak Martinus Jimung. Untuk hari Minggu 25 April 2021, misa dimulai pada pukul 7.30. Petugas Lektor 1 Saudari Lucia Koten, Lektor 2 Saudari Yusmeri Ari, Doa Umat Saudari Caroline Colin, PPK Bapak Hendrik Sampeangin, Bapak Clemens Colin, Bapak Yohanes Dudu, Bapak Cornelius Andreas, dan Frater Edo HHK, Bapak Andreas Tena. Warta paroki Bapak Remundus Ebe. Yang kedua, lain-lain. Petugas pengukur suhu, Sabtu 24 April 2021, Resti dan Rosani. Dan untuk hari Minggu 25 April 2021, Ardi Palala dan Aloysius B. Koten. Yang kedua, kolekte untuk Minggu Paskah yang kedua. Untuk hari Sabtu 10 April 2021 sebesar Rp761.000. Hari Minggu 11 April 2021 sebesar Rp1.252.000. Jumlah Rp2.013.000. Demikian warta paroki. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala dan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada minggu ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin.
Apabila ku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila ku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya